Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto tersebut merupakan contoh dari kelompok sosial, yaitu kelompok sosial sekunder. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai pengertian kelompok sekunder dan contohnya. Kelompok sosial adalah istilah yang mengacu pada kelompok yang terdiri dari sejumlah orang, setidaknya dua atau lebih. Ini harus menjadi keseluruhan yang terhubung secara internal dan fungsional. Dalam syarat interaksi sosial, kelompok, komunikasi sosial, dan pengaruh sosial selalu diterapkan. Di dalam kelompok ada posisi sosial tertentu, peran sosial, dan status sosial. Ciri kelompok sosial biasanya memiliki nilai dan standar internal spesifik sendiri. Mereka dapat sesuai dengan standar masyarakat tertentu atau dalam konflik. Suatu masyarakat sosial menunjukkan beberapa derajat kohesi sosial dan lebih dari sekedar kumpulan atau agregat individu, seperti orang yang menunggu di halte bus atau orang yang menunggu dalam barisan. Karakteristik yang dimiliki bersama oleh kelompok dapat mencakup minat, nilai, representasi, latar belakang etnis atau sosial, dan ikatan kekerabatan. Ikatan kekerabatan menjadi ikatan sosial berdasarkan leluhur, perkawinan, atau adopsi bersama. Dalam nada yang sama, beberapa peneliti menganggap ciri khas kelompok sebagai interaksi sosial yang dibagi dalam dua jenis, yakni kelompok sosial primer dan sekunder. Kelompok sosial sekunder. Sekunder dalam arti sosiologi atau prinsip ekonomi dapat dikatakan sebagai bagian penting, tetapi masih signifikan bagi pengaruhnya terhadap individu ataupun dalam sebuah komunitas. Kajian sekunder ini menjadi tambahan daripada primer yang memang dibutuhkan dalam suatu bentuk masyarakat. Pengertian kelompok sekunder itu sendiri adalah hubungan sosial yang relatif impersonal dan sementara yang berorientasi pada tujuan atau tugas dan sering ditemukan dalam lingkungan kerja atau pendidikan. Kelompok sekunder disebut juga special interest group atau kelompok kepentingan khusus dan self-interest group atau kelompok kepentingan umum. Sementara hubungan dalam syarat kelompok-kelompok sosial primer bersifat intim, pribadi, dan bertahan lama. Sedangkan hubungan-hubungan di dalam kelompok-kelompok sekunder diatur di sekitar rentang sempit kepentingan atau tujuan praktis yang tanpanya kelompok-kelompok ini tidak akan ada. Kelompok sekunder adalah kelompok fungsional yang dibuat untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan bersama. Biasanya seseorang menjadi anggota kelompok sekunder secara sukarela karena minat bersama dengan yang lain yang terlibat. Contoh umum termasuk rekan kerja dalam lingkungan kerja atau siswa dan guru serta administrator dalam lingkungan pendidikan. Kelompok semacam itu dapat besar atau kecil, mulai dari semua karyawan atau siswa dalam suatu organisasi hingga beberapa orang terpilih yang bekerja bersama dalam suatu proyek. Kelompok sekunder kecil seperti ini sering bubar setelah menyelesaikan tugas atau proyeknya. Kelompok sekunder tidak memiliki pengaruh utama terhadap anggotanya karena mereka tidak hidup dalam kehadiran dan pemikiran satu sama lain. Anggota rata-rata memainkan peran yang pasif. Kelompok sekunder itu sendiri atau secondary group juga memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain. Ciri yang pertama yaitu kelompok sosial sekunder didefinisikan sebagai kelompok sosial yang bersifat impersonal dan besar. Yang kedua, kelompok sosial sekunder didasarkan atas minat, kepentingan, atau aktivitas-aktivitas khusus. Yang ketiga, organisasi-organisasi politik biasanya disebut kelompok sosial sekunder. Dalam kelompok sosial sekunder ini, setiap anggota tidak saling mengenal secara lebih baik dan hubungan di antara mereka sangat longgar. Yang keempat, kelompok sosial sekunder sering dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Yang kelima,
Kelompok sosial sekunder biasanya selalu bersifat formal dan tidak emosional dan memiliki orientasi cita-cita atau goal orientation, bukan personal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.